Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita masuk ke dalam materi karya ilmiah dan penerbitannya bagi mahasiswa atau karya ilmiah dan penerbitan di lingkungan perguruan tinggi, gitu ya. Oke, untuk materinya kita simak dulu apa yang sudah dibuat videonya oleh teman-teman yang mewakili kelompok terkait materi ini. Mari kita tonton terlebih dahulu materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai tentang fungsi artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan penerbitan bagi perkembangan ilmu pendidikan ekonomi di perguruan tinggi. Sebelum menuju ke fungsi artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan penerbitan, saya akan menjelaskan apa sih artikel. Artikel ilmiah merupakan tulisan yang disusun secara sistematis mengenai hasil studi dan penelitian yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada audiens, biar mereka merenungkan, merevisi, dan berdiskusi baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian yang kedua ada jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan sarana yang paling vital untuk menyebarluaskan hasil penelitian, biasanya dikhususkan untuk berbagai disiplin ilmu atau subdisiplin. Seringkali penelitian menantang asumsi umum atau data penelitian yang disajikan dalam literatur ilmiah yang diterbitkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang fakta dan temuan, tergantung pada kebijakan jurnal tertentu. Artikel dapat mencakup laporan penelitian asli, analisis ulang penelitian orang lain, tinjauan literatur di bidang tertentu, proposal teoritis baru tetapi belum teruji atau pendapat. Artikel ilmiah terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Artikel hasil penelitian. 2. Artikel non-penelitian. 3. Tinjau buku. Yang keempat, obituari. Yang kelima, laporan khusus. Yang keenam, ceramah. Dan yang terakhir, editorial. Kemudian ada penerbitan. Penerbitan dapat dikatakan sebagai kegiatan pembuatan dan pendistribusian buku dan surat kabar yang diadakan oleh industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi artikel ilmiah. Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis. Yang kedua, melatih untuk berpikir sistematis. Yang ketiga, memahami tujuan menulis. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang kelima, meningkatkan wawasan penulis. Yang keenam, sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca. Yang ketujuh, referensi yang kredibel. Yang ke-8, menawarkan kejelasan. Yang 9, pilihan penelitian. Yang 10, memberikan studi kasus. Dan yang 11, riset terfokus. Selanjutnya, fungsi dari jurnal ilmiah. 1. Memudahkan komunikasi akademik antar ilmuwan atau guru atau dosen. Yang kedua, penyebaran hasil penelitian. Yang ketiga, pengembangan literatur akademik. Yang keempat, informasi untuk menciptakan hal-hal baru, ilmu pengetahuan, dan ide-ide rekayasa sebagai balasannya. Dan selanjutnya, fungsi penerbitan. Yang ke-1, sebagai sarana untuk lebih baik dalam menulis karya ilmiah. Yang kedua, memiliki jaringan yang lebih luas. Artinya, semakin banyak kalian mempublikasikan karya ilmiah, maka jaringan atau relasi akan bertambah dengan drastis. Yang ketiga, dapat ikut andil dalam menuntaskan permasalahan karena terkadang permasalahan sosial yang timbul bisa diselesaikan dengan tulisan karya ilmiah. Struktur umum artikel ilmiah di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, artikel ilmiah penelitian maupun artikel ilmiah non penelitian. Yang pertama ada artikel ilmiah penelitian. 1. Ada judul. 2.
2. Nama penulis, 3. Abstrak, 4. Kata kunci, 5. Pendahuluan, 6. Metode penelitian, 7. Hasil pembahasan, 8. Kesimpulan, 9. Saran, 10. Daftar pustaka. Sedangkan struktur artikel non-penelitian diantaranya ada 1. Judul, 2. Nama penulis, 3. Abstrak, 4. Kata kunci, 5. Pendahuluan, 6. Inti, 7. Penutup, dan 8. Daftar pustaka. Di mana judul artikel dibuat semenarik mungkin, singkat, jelas, padat, dan menggambarkan permasalahan yang akan dibahas. Sebaiknya judul tidak melebihi dari 14 kata dan ditulis dengan menggunakan kata penghubung, kata pengarah, hubungan, dan studi kasus. Nama penulis tidak perlu menyantumkan gelar nama, tetap menuliskan afiliasi dan alamat email penulis. Afiliasi ditulis sesuai institusi. Jika penulis lebih dari 1, maka nama, afiliasi, email memberikan tulisan pangkat di atas namanya dimulai dari angka 1. Urutan angka bukan berdasarkan abjad nama penulis, tetapi berdasarkan siapa yang berkontribusi lebih banyak dalam pembuatan karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu abstrak, merupakan bagian penting untuk menarik pembaca dalam memahami isi keseluruhan dari artikel tersebut. Abstrak ditulis secara ringkas. Abstrak ditulis tidak lebih dari 150 sampai 200 kata. Dan dalam penulisan abstrak harus menghindari penggunaan singkatan kata yang tidak lazim diketahui oleh orang lain. Yang selanjutnya, kata kunci atau keyword menggambarkan ranah dari suatu masalah yang akan diteliti, di mana keyword ditulis sesuai dengan urutan abjad. Kata kunci sendiri biasanya ditulis sampai 3-5 kata saja. Bagian pendahuluan umumnya memuat latar belakang suatu masalah, tujuan dari penelitian, tema, hipotesis, bahkan hasil dari suatu penelitian tersebut. Bagian pendahuluan ditulis tidak lebih dari 15-20% dari panjang keseluruhan artikel tersebut. Yang selanjutnya ada metode. Metode adalah bagian penelitian yang memuat unsur perencanaan dan desain, subjek, sampel, hingga instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Hasil merupakan bagian utama dari penelitian. Hasil atau tidaknya penelitian bisa dilihat dari deskripsi hasil yang telah ditulis peneliti. Agar lebih menarik, biasanya juga digambarkan dalam bentuk tabel maupun grafik. Selanjutnya, pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah. Bagian ini terdiri dari penyusunan keseluruhan artikel ilmiah, teori yang telah dijabarkan dalam hasil yang sudah ada. Pengembangan teori ini digunakan sebagai penguatan dari hasil penelitian. Selanjutnya, kesimpulan. Simpulan pada dasarnya hampir mirip dengan abstrak, hanya saja pada simpulan sudah tertulis jawaban dari peneliti dan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya. Yang terakhir, daftar pustaka adalah tempat di mana kita menulis hasil rujukan kita terhadap penelitian yang telah kita buat. Daftar pustaka ditulis sesuai dengan aturan alfabet. Pada penulisan daftar pustaka biasanya menggunakan aplikasi Zotero, Mendeley, bahkan bisa menuliskan citasi dalam rujukan yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah alur submit jurnal ilmiah. Bagian alur ini adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang autor dalam mengirimkan naskah artikelnya. Tahap pertama adalah membuat akun, mengisi form profil, registrasi, dan kemudian di-save. Pada tahap pertama ini, autor membuat akun sebelum mengirimkan naskah artikel. Jika autor lebih dari 1, maka autor yang lain bisa menjadi korespondensi. Korespondensi di sini artinya adalah autor yang akan bertanggung jawab melakukan pengiriman naskah, perbaikan naskah, dan memproses naskah sampai menjadi terpublish sebagai finalisasi dari submission. Kemudian menuju pada tahap yang kedua, yaitu new submission, di mana autor mengirimkan naskah
dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengiriman naskah, misalnya bentuk file serta format filenya. Di tahap ketiga, yaitu perbaikan naskah yang telah dikirimkan oleh autor, di mana autor harus memperbaiki naskah yang sudah direview dan diseleksi oleh pihak penerbit jurnal. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu tahap editing. Autor memperbaiki dengan menyesuaikan template yang sudah ditentukan oleh penerbit jurnal. Pada tahap kelima, yaitu tahap proofreading. Tahap ini, layout editor memberikan label, volume, halaman, terbitan, dan melakukan konversi ke dalam PDF. Dengan begitu, sebagai autor, harus mencermati lagi naskah yang sudah dikirim tadi dalam bentuk PDF. Jika naskah sudah sesuai dan disepakati oleh autor, maka autor dapat menyatakan komplit. Mari kita coba untuk mensubmit jurnal dari langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, langsung saja kita akan belajar bagaimana cara untuk submit jurnal. Karena artikel saya sudah pernah saya submit dan saya belum membuat artikel yang baru, jadi saya meminta izin kepada teman kelompok saya untuk memberikan artikelnya sebagai contoh. Oke, karena ini hanya contoh. Yang pertama, kita harus pergi ke Google dengan akun yang sudah login. Kemudian kita cari jurnal ekonomi terbitan November 2021. Kemudian kita akan dapat jurnal ekonomi bisnis dan manajemen dan akuntansi, JEPMA gitu. Dimana dia akan terbit volume 1 nomor 3 pada bulan November 2021. Selanjutnya kita akan download template-nya terlebih dahulu. Setelah selesai terdownload, kita kembali lagi. Oke. Kemudian kita registrasi dengan mengisi profil, nama, kemudian afiliasi, selanjutnya nomor telepon, kemudian negara, selanjutnya kita harus memberikan email juga. Username, password, selanjutnya kita harus setuju dengan privacy statement yang diajukan oleh jurnal. Kita sudah terdaftar, kemudian kita siapkan artikel yang akan disubmit. Kita buka template dari JEPMA. Kita buka template artikel dari JEPMA. Kemudian kita juga buka artikel yang asli. Kita harus menyesuaikan dulu template yang diberikan oleh jurnal. Kita harus mengeditnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pergi ke view profile.
jika artikelnya sudah sesuai dengan template. Submission requirements harus kita centang semuanya. Komen boleh dikosongi. Kemudian corresponding kontak kita klik yes semua, save and continue, kemudian upload submission. Kita pilih yang artikel teks, kemudian kita upload. Continue. Formatnya docs. Kita continue lagi. Kita chat complete. Kemudian di save. Selanjutnya metadata prefix. Sebagai contoh saja kita ketik saja di sini. Seperti itu. Kemudian judulnya diisi. Seperti itu. Oke, kita isi abstrak saja dulu. Kemudian kita isi subtitlenya sekarang Indonesia. Lalu keywordnya kita kopikan juga. Oke. Referensinya kalau sudah kita save and continue. Kemudian kita klik finish submission. Are you sure? Yes. Next step, kita coba untuk review di submissionnya. Sepertinya internet saya ada gangguan. Kita coba lagi. Dan oke, kita sudah submit ya. Selanjutnya kita hanya harus menunggu apakah artikel kita diterima dan direview. Selanjutnya, saya akan mereview jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Saat ingin mereview, pertama-tama kita menuju ke web yang ingin kita review. Kita cari web Sinta. Setelah itu, setelah menuju web, kita mencari jurnal apa yang ingin kita review. Saya mencari jurnal ekonomi. Saya akan mereview Economic Journal of Emerging Market. Di sini masuk dalam Sinta 1 yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya kita menuju pada website jurnalnya. Economic Journal of Emerging Market. Ini telah di peer review. Peer review itu artinya
proses di mana 2 atau lebih ahli di bidang topik yang relevan mengevaluasi naskah untuk publikasi potensial atas permintaan editor jurnal, dan reviewernya dipilih dengan cermat berdasarkan keahlian ilmiah mereka, bidang penelitian, dan kurangnya bisa terhadap penulis tertentu. Dan reviewer yang biasanya tetap anonim ini menyajikan kritik tertulis mereka kepada editor jurnal, termasuk mencatat kekuatan dan kelemahan jurnal. Di sini tertera bahwa Economic Journal of Emerging Market atau EJEM ini pertama publish pada tahun 1993 sebagai jurnal ekonomi dengan ISSN 08545723. Kemudian berubah menjadi Jurnal Ekonomi Pembangunan atau JEP pada tahun 1996 dengan ISSN 14102641 dan sejak 2009 berubah menjadi Economic Journal of Emerging Market atau EJEM dengan ISSN 2502180X, dan jurnal ini dipublish oleh Ekonomi Education atau Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya kita lihat tujuan dan cakupan jurnal. EJEM adalah jurnal peer review yang bertujuan untuk memajukan ekonomi di pasar negara berkembang, yaitu ekonomi di negara berkembang dan ekonomi di daerah berkembang. Ekonomi pasar yang sedang berkembang telah menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia untuk sebagian besar produk dan layanan, serta penyedia sumber daya yang murah. Pasar negara berkembang juga diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan. Adapun cakupan dari EJEM ini menerbitkan makalah yang menerapkan metode kuantitatif untuk menganalisis masalah dan masalah ekonomi di pasar negara berkembang yang mencakup ekonomi makro, moneter, publik, perdagangan internasional, serta ekonomi pembangunan. Makalah tersebut mencakup tetapi tidak terbatas pada studi kasus khusus negara, evaluasi kebijakan ekonomi, dan perbandingan internasional. Selanjutnya, editorial tim dari jurnal EJEM ini ada Profesor Dr. Jaka Sriana sebagai pemimpin redaksinya, Dr. Abdul Hakim sebagai redaktur pelaksananya, dan keduanya sama-sama berasal dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian dengan Dewan Redaksi, Profesor Dr. Abdul Ghoffar Ismail dan kawan-kawannya, dengan penasehat bahasa Ista Maharsi dari Pendidikan Bahasa Inggris Yogyakarta, Indonesia, dan juga dengan asisten editor ada Aminuddin Anwar, Mustika Nur Mifrahi, dan Rohedi Priyo Santoso. Selanjutnya kita akan melihat abstrak dan indeksnya. Jurnal Ekonomi EJEM atau Economic Journal of Emerging Market ini telah terindeks oleh beberapa lembaga seperti Copernicus, Google Scholar, dan juga Sinta. Akan mereview artikel. Kita masuk pada arsip jurnal ini. Volume 13 ini adalah yang terakhir dipublish oleh EJEM. Di sini saya akan mereview artikel yang berjudul Pengaruh Misaklina Nilai Tukar Real pada Pertumbuhan Ekonomi, Bukti dari Pasar Negara Berkembang. Penulisnya adalah Abdulohil Mamun sebagai penulis pertama, Emrah Erai Aksa sebagai penulis kedua, Harun Bal sebagai penulis ketiga, dan Nazamul Hoku sebagai penulis keempat. Abdulohil Mamun dan Nazamul Hoku berasal dari Bisnis Administrasi Universitas Islam Internasional Chittagong, Bangladesh. Dan Emrah Erai Aksa dan Harun Bal berasal dari
Universitas Çukurova, Adana, Turki. Oke. Selanjutnya kita akan melihat abstrak, metode, dan temuan dari artikel yang akan kita review. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui pengaruh misaklinan nilai tukar real terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi. Dengan metode penelitian, studi ini mengukur secara individual rangkaian misaklinan nilai tukar real untuk 21 pasar negara berkembang dengan menggunakan pendekatan persamaan tunggal dan kemudian memperkirakan pengaruh misaklinan nilai tukar real, undervaluation dan overvaluation terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi melalui sistem panel dinamis. Selanjutnya, metode dari artikel ini yaitu mengukur secara individual rangkaian misaklinan nilai tukar real untuk 21 pasar di negara berkembang dengan menggunakan persamaan tunggal. Dan studi ini juga berpendapat bahwa setiap penyimpangan nilai tukar real dari nilai ekuilibriumnya mengganggu pertumbuhan ekonomi. Pandangan bahwa penilaian yang berlebihan mengikis pertumbuhan diterima secara umum, sementara penilaian yang terlalu rendah ditemukan sebagai fakta yang memperburuk pertumbuhan. Dan implikasi dari artikel ini yaitu dari perspektif kebijakan, pembuat kebijakan harus cukup berhati-hati dalam menetapkan kebijakan nilai tukar untuk memeriksa ketidakselarasan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga dapat memperkaya kemampuan otoritas terkait untuk mencapai target pertumbuhan dengan menggunakannya sebagai instrumen kebijakan. Kemudian, orisinalitas dari artikel ini menanggapi kebutuhan yang dirasakan akan kerangka kerja analitis umum untuk memeriksa ketidakselarasan dalam nilai tukar real untuk membuat keputusan yang lebih inklusif terkait dengan dampaknya terhadap kinerja pertumbuhan pasar negara berkembang. Adapun kata kunci dari artikel ini yaitu pertumbuhan ekonomi, ketidaksejajaran RER, pendekatan persamaan tunggal, sistem GMM, dan pasar negara berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas fungsi artikel ilmiah, jurnal ilmiah, dan penerbitan bagi perkembangan ilmu pendidikan ekonomi di perguruan tinggi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Aini Rialatul Nabila, yang kedua ada Muhammad Zulfan Ramadan, yang ketiga ada Nadia Faza Sabila, yang keempat saya sendiri Wulan Chandrawati. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aini Rialatul Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Artikel ilmiah bisa diartikan sebagai definisi penelitian ilmiah yang disingkat atau dirangkum, sehingga dalam menulis artikel ilmiah ini dapat dilakukan ketika proses penelitian lapangan dan laboratorium yang dilakukan termasuk seminar. Akan tetapi, artikel ilmiah tidak harus selalu dihasilkan dari penelitian, tapi juga ditulis berdasarkan hasil review jurnal, hukum, atau tulisan ilmiah lainnya. Selanjutnya adalah fungsi artikel ilmiah. Fungsi artikel ilmiah dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk menyampaikan ide penulis. Artikel ilmiah sama halnya dengan berbagai jenis tulisan lainnya dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide atau gagasan penulis dalam mengembangkan imajinasinya. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk berpikir sistematis. Menulis artikel ilmiah dapat melatih sekaligus memberikan dorongan bagi penulis untuk berpikir sistematis. Yang ketiga, memahami tujuan menulis. Menulis artikel juga melatih penulis untuk memahami
bertujuan agar mampu menguasai kompetensi dalam setiap tulisan yang dibuat. Yang ketiga adalah sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Artikel ilmiah dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil pemikiran ilmiah yang dilakukan melalui jurnal ilmiah. Yang kelima adalah meningkatkan wawasan penulis. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, bahwa penulis kita juga harus banyak membaca. Yang terakhir adalah sebagai referensi atau rujukan bagi pembaca. Artikel ilmiah yang telah dimuat dalam jurnal ilmiah dapat memberikan dampak akademis atau pelajaran bagi pembaca. Yang kedua yaitu jurnal ilmiah. Jurnal merupakan sebuah karya ilmiah yang dipublikasikan secara berkala dengan kurun waktu yang tetap, bisa dalam hitungan bulan maupun tahun. Ada 3 jenis jurnal secara umum. Yang pertama yaitu Professional Authored Journals, yang kedua Popular Journals, serta Scholarly Journals. Professional Authored Journals yaitu jurnal ditargetkan pada profesi atau industri tertentu dan mungkin berisi berita terkini, pendapat dan saran praktis tentang produk baru, dan ulasan untuk menginformasikan para pembaca tentang kejadian dalam industri atau profesi. Sedangkan Popular Journals adalah jurnal yang sedang populer, biasanya berisi tentang berita populer. Scholarly Journals yaitu jurnal yang penerbitan periodenya sudah melalui penelaahan sejawat dan berkaitan dengan disiplin akademik. Jurnal ini juga berperan sebagai forum pengenalan dan prestasi penelitian yang baru. Selanjutnya yaitu fungsi jurnal ilmiah. Ada 4 fungsi jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu fungsi jurnal ilmiah dalam pembuatan latar belakang. Yang kedua yaitu jurnal ilmiah sebagai acuan penelitian terdahulu. Yang ketiga yaitu fungsi jurnal ilmiah untuk menulis penelitian kerangka teori. Dan yang terakhir yaitu jurnal ilmiah sebagai penulis dari metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerbitan bagi perkembangan ilmu pendidikan ekonomi. Secara umum, istilah penerbitan atau publishing kerap merujuk pada produksi dan distribusi informasi dalam bentuk tercetak dan ditunjukkan untuk dapat diakses oleh publik. Adapun orang atau individu yang memimpin organisasi atau perusahaan penerbit disebut dengan penerbit. Terkadang seorang pengarang atau penulis memiliki organisasi atau perusahaan penerbitan sendiri. Dalam artian mereka tidak hanya mengatur dan mengembangkan isi penerbitan, melainkan juga menyediakan media untuk menyampaikan dan menyajikan isi penerbitan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menerbitkan. Penerbitan juga dimaknai sebagai pemunculan atau urusan pekerjaan dan sebagainya, menerbitkan buku dan sebagainya. Sedangkan menurut Hasan Pambudi, yang dimaksud dengan penerbitan adalah kegiatan mempublikasikan kepada umum, mengetengahkan kepada khalayak ramai kata dan gambar yang telah diciptakan oleh jiwa-jiwa kreatif, kemudian disunting oleh para penyunting untuk selanjutnya digandakan oleh bagian percetakan. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai media komunikasi, lingkup penerbitan menjadi semakin luas lagi. Tidak hanya terbatas pada penerbitan secara tercetak, melainkan telah berkembang ke dalam bentuk elektronik. Kini dapat dengan mudah ditemui buku, surat kabar, atau majalah yang diterbitkan secara daring, seperti melalui portal berita, blog, dan lain sebagainya. Baik, akan saya lanjutkan. Penerbit dan percetakan perguruan tinggi atau University Press merupakan front linear setiap universitas atau perguruan tinggi. Kualitas dan kuantitas penerbitan dan percetakan buku dan jurnal dapat menjadi ukuran bermutu tidaknya sebuah perguruan tinggi. Karena itu, setiap perguruan tinggi diharapkan memiliki lembaga penerbitan yang akan menjadi ikon dan tanda kemajuan universitas tersebut, dan juga ukuran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa kita. Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia atau yang disingkat APPTI memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam membangun jaringan penerbitan kampus di tanah air.
Penting karena APPTI menghadapi pola dan model pasar yang sangat fluktuatif, terutama berhadapan dengan menjamurnya penerbitan di luar kampus, yang semakin profesional dan berorientasi pasar dan profit. APPTI berfungsi antara lain membangun jaringan dan kerjasama antar penerbit perguruan tinggi, mendorong dan memberdayakan para anggotanya, mencari peluang bersama untuk memajukan anggotanya, memperjuangkan kepentingan bersama seperti penghargaan terhadap hak cipta atau copyright, peningkatan kualitas tenaga terampil dalam bidang penerbitan buku menghasilkan produk bersama, dan membangun aktivitas pemasaran bersama. Adapun fungsi utama penerbitan adalah publikasi, reproduksi, dan penyebarluasan menurut Rembatan dan kawan-kawan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, publikasi merupakan kunci utama dalam membangun pencitraan sebuah karya agar dapat diapresiasi oleh masyarakat dengan baik dan akhirnya meningkatkan nilai ekonomis karya yang dihasilkan. Proses publikasi erat kaitannya dengan kontrol kualitas, di mana sebelum dipublikasikan, sebuah karya harus melewati proses seperti penilaian atau review, penyuntingan konten, penyuntingan bahasa, penggarapan desain, dan konversi format yang sesuai. Tujuannya adalah agar konten karya yang telah dipublikasikan layak untuk dikonsumsi publik dan bernilai ekonomis. Yang kedua, reproduksi adalah fungsi penerbitan berikutnya yang juga merupakan salah satu fungsi media komunikasi. Wadah penyimpanan konten yang dihasilkan penerbitan akan dikemas dalam media. Media yang dimaksud adalah media cetak, media elektronik, dan media daring, ataupun kombinasinya seperti pemanfaatan multimedia, serta fitur-fitur media sosial maupun potensi media lainnya yang mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, penyebarluasan merupakan salah satu dari fungsi komunikasi. Fungsi penyebarluasan dalam penerbitan mengacu pada bagaimana konten atau isi penerbitan disebarluaskan ke masyarakat luas. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya materi, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan kami sangat perlu kritik dari saran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman terkait karya ilmiah dan penerbitan ilmiah di kampus, gitu ya, atau bagi mahasiswa. Saya kira apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini sudah sangat bagus, sudah sangat lengkap, gitu ya. Saya sangat appreciate teman-teman mampu untuk menggali materi yang ada pada bab ini. Maka berikutnya yang akan saya sampaikan tinggal refleksi saja, gitu ya. Refleksi yang pertama, apa pentingnya karya ilmiah dan apa pentingnya penerbitan ilmiah? Maka jawaban yang bisa diberikan adalah sangat penting. Semisal boleh sangat ini di copy sampai 100 atau 1000 kali, maka saya akan menyampaikan sangatnya ini kali 1000, gitu ya. Luar biasa penting. Dikarenakan begini teman-teman, ketika kita ini tadi berada pada lingkungan akademik, gitu ya, pada lingkungan akademik, maka yang namanya karya ilmiah, penerbitan ilmiah itu menjadi sumber dari segala pengetahuan kita, gitu ya. Kalau di sini sudah saya daftar, di situ ada yang pertama penting dikarenakan karya ilmiah dan penerbitan ilmiah akan menjadi publikasi ilmu dan publikasi perkembangan ilmu, gitu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu ilmu yang terbaru, misalnya terkait bagaimana sih perkembangan ekonomi di dunia, bagaimana sih strategi ekonom saat ini untuk mengatasi pandemi, gitu ya. Bagaimana mengatasi fenomena terjadinya refocusing, gitu ya. Dikarenakan kalau di bidang keuangan di seluruh dunia pasti begitu kena pandemi langsung akan melakukan refocusing, di mana mereka akan mengkaji ulang rencana-rencana anggarannya sehingga akan mendapatkan pendanaan yang bisa difokuskan kepada penanggulangan COVID, gitu ya. Hampir di semua negara saya kira. Jadi melakukan refocusing. Tidak hanya negara,
kampus pun seperti itu, kampus, kemudian perusahaan dan berbagai instansi lainnya secara ekonomik dalam perencanaannya akan melakukan refocusing di awal 2019-2020 ya, ketika kita mulai pertama kali berhadapan dengan pandemi gitu. Nah, bagaimana perkembangan keilmuan terkait hal ini gitu. Bagaimana para ekonom memandang refocusing pendanaan gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya bagaimana masyarakat di tingkat bawah misalnya yang secara ekonomi itu rendah menghadapi pandemi. Strategi ekonomi seperti apa yang mereka lakukan gitu ya. Nah, perkembangan terhadap kajian ini pastinya akan dapat kita temukan pada terbitan-terbitan karya ilmiah. Berikutnya, ketika kita menjadi seorang akademisi, perlu diingat bahwa teman-teman ketika sudah masuk di kampus, artinya teman-teman ini adalah para akademisi, adalah orang-orang yang berkutat di bidang akademik, tidak lain dan tidak bukan. Sudah di situ, maka marwah akademik yang ada di pada tubuh teman-teman perlu dijaga, gitu ya, bahwa teman-teman adalah akademisi, orang yang berpikir secara akademik, menggunakan ilmu untuk berpikir, menggunakan logika dan nalar yang berkeilmuan untuk berpikir. Nah, ketika teman-teman sudah mencapai pada hasil pemikiran tertentu atau teman-teman melakukan riset kecil-kecilan misalnya, maka hasil riset itu harus disampaikan kepada orang lain. Karena hasil pemikiran dan hasil riset akademik itu tidak dipakai sendiri, melainkan untuk didiseminasikan kepada orang lain. Nah, karya ilmiah dan terbitan ilmiah inilah jalan dari teman-teman untuk melakukan diseminasi. Berikutnya, para akademisi itu membutuhkan adanya ruang akademik. Nah, para akademisi ini proses berdiskusinya tidak dengan debat kusir gitu ya. Jadi tidak dengan Anda ngumpul dalam satu tempat kemudian berdebat, tidak seperti itu. Melainkan Anda harus membangun ruang diskusi dalam bentuk pengkajian ilmiah. Gitu. Misal, Anda meragukan bahwa secara hitungan matematika ekonomi Pertamina itu merugi. Karena kan pernyataan dari pihak pemerintah bahwa Pertamina merugi. Nah, Anda punya teori sendiri, Anda punya pemikiran sendiri bahwa sebenarnya enggak rugi. Nah, ketika disampaikan di dalam diskusi, nah ini diskusi di mana? Kalau cuma diskusi di warung percuma. Kalau diskusi di mimbar di jalanan, Anda demo kemudian Anda menyampaikan hasil analisis Anda, percuma. Sajikan dalam bentuk karya ilmiah, terbitkan. Nah, itu ya. Itu orang kalau berani diskusi. Kalau cuma berani diskusi dengan cara yang common sense atau pemikiran-pemikiran yang tidak mendasar atau tidak didasari pada kajian-kajian tertentu, baik secara empiris maupun teoritis, maka ya dia nggak akan berani nulis karya ilmiah. Tapi kalau memang hasil pemikirannya itu bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan, dia akan berani nulis karya ilmiah. Nah, disinilah letak diskusi akademik, bukan debat kusir. Berikutnya, membangun komparasi dan diferensiasi ilmu. Ilmu itu berkembang karena adanya komparasi dan diferensiasi. Jadi ketika Anda membaca pemikiran orang lain, Anda membaca penelitian orang lain, Anda akan berpikir, kemudian Anda menemukan gap, Anda menemukan celah untuk menentang, menyangkal atau menambahkan apa yang sudah dipikirkan atau hasil penelitian dari orang lain. Atau mungkin juga Anda membandingkan beberapa teori gitu ya, teori. Misalnya teori tentang moneter, bagaimana moneter itu berkembang dan terjadi di dunia. Anda baca teori A, teori B, teori C. Anda menemukan gap di antara teori-teori itu, kemudian Anda memunculkan teori baru atau mencoba untuk membuat ringkasannya, membentuk sebuah teori yang nampak
mewadahi berbagai macam teori yang lain. Jadi tidak saling bersinggungan. Dari yang bersinggungan ini tadi dicari celahnya di mana, saling mendukung atau saling menolak, sehingga Anda bisa mendapatkan suatu pemikiran yang baru. Ini strategi komparasi. Atau mungkin Anda memiliki pemikiran yang baru yang sama sekali tidak sama dengan pemikiran-pemikiran yang sudah Anda baca sebelumnya. Ini berarti strategi diferensiasi. Anda memiliki sudut pandang yang berbeda. Gitu. Membangun komparasi dan diferensiasi antar ilmu. Nah, ini pula yang kadang-kadang yang menyebabkan, loh Pak, saya ini tanya kepada dosen ekonomi di UM dan dosen ekonomi di UNMU. Kebetulan kakak saya kuliah di UNMU, yang nomor 1, yang nomor 2 kuliah di UM. Sama-sama jurusan ekonomi. Nah, saya di Uniwara. Ternyata hal yang sama ini ketika disampaikan oleh dosen jawabannya beda-beda. Ya memang itu namanya diferensiasi ilmu dan komparasi ilmu. Jadi setiap ilmuwan, setiap akademisi itu punya mazhab dan pemikirannya yang berbeda-beda, sudut pandangnya berbeda-beda. Misalnya Anda memahami kalau misalnya Anda baca-baca, ada sudut pandang ekonomi komunis, ada ekonomi liberal, beda. Cara berpikir tentang bagaimana membangun kesejahteraan rakyat, ekonomi komunis dan ekonomi liberal beda. Ekonomi yang demokratis yang bagaimana, beda lagi. Gitu ya. Jadi memang ilmu itu berbeda-beda dan tidak bisa diharus samakan, gitu ya. Tidak bisa harus sama, mesti berbeda. Nah, perbedaan inilah yang akan memperkaya khasanah ilmu. Gitu. Berikutnya adalah membangun roadmap penelitian dan pemikiran ilmu. Ketika kita sudah memahami komparasi dan diferensiasi adanya ilmu-ilmu yang ada di karya ilmiah, kita akan bisa membuat roadmap. Roadmap itu jalan semacam apa ya? Semacam jalan penelitian gitu ya. Jalan perkembangan penelitian. Jadi Anda bisa membuat peta. Misalnya Anda meneliti tentang strategi pemerintah dalam memberikan bantuan gitu ya. Strategi government dalam memberikan bantuan kepada masyarakat. Anda mencoba untuk mengkaji penelitian-penelitian dan pengimbangan pemikiran tentang bagaimana negara menjamin kesejahteraan melalui bantuan-bantuan keuangan kepada masyarakat. Apa saja jenis-jenis bantuan keuangan kepada masyarakat? Anda telusuri mulai dari pemikiran-pemikiran, teori-teori dan penelitian-penelitian terdahulu, mulai dari tahun berapa? Tahun 1970 di Amerika dilakukan strategi ini, hasilnya ini. Tahun 79 misalnya, atau 81 di negara Eropa bagian mana ada lagi strategi pemberian bantuan kepada masyarakat dengan cara ini, hasilnya begini. Sampai pada kajian-kajian yang ada di Indonesia atau kajian-kajian yang terbaru saat ini yang dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait bantuan kepada masyarakat, dari government kepada masyarakat. Nah, ketika Anda sudah punya peta roadmap penelitian dan pemikiran ilmu, Anda akan bisa menyimpulkan, oh berarti ini loh praktek-praktek baik dari berbagai negara di dunia dari tahun ke tahun terkait bantuan kepada masyarakat. Selanjutnya Anda juga bisa membuat sebuah evaluasi singkat kepada praktek yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai misalnya apakah BLT itu baik, apa dasarnya BLT, bagaimana teori tentang BLT atau bantuan langsung tunai, bagaimana dengan bantuan kredit usaha rakyat, bagaimana dengan bantuan PKH, bagaimana dengan penyaluran mekar dan lain sebagainya. Sehingga Anda bisa mengkritisi atau membuat ulasan terhadap praktik yang dilakukan oleh government Indonesia kepada masyarakat, tentunya melalui roadmap penelitian pemikiran ilmu sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Apa pentingnya karya ilmiah? Yo penting banget. Penerbitan ilmiah penting banget. Masih terkait pentingnya karya ilmiah dan apa pentingnya penerbitan ilmiah, karya ilmiah khususnya jurnal
adalah rujukan utama. Ini saya beri tulisan yang besar dan tebal. Ini harus dimelekkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih mendapati Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu pengajar yang masih berpikir bahwa buku adalah rujukan utama, rujukan utama adalah artikel ilmiah atau jurnal. Dikarenakan apa? Buku itu kan ISBN-nya. Kalau ini kan saya juga penerbit ya teman-teman ya. Pengajuan ISBN itu tidak pernah sama sekali menilai apa isi buku. Jadi isi buku murni dinilai oleh pembaca. Jadi seorang penerbit menerbitkan buku itu tidak selalu menilai bagaimana isi bukunya, bagaimana update bukunya, isi bukunya gitu ya. Loh Pak, kan ada Pak penerbit-penerbit nasional yang sudah bereputasi, kemudian setiap penerbitnya dijaga. Tetapi sekalipun ada penjagaan di situ, urusannya ini money oriented. Urusannya ini terkait bagaimana buku itu laris, meskipun tidak update isinya, tetapi buku itu laris. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan misalnya penulisnya adalah artis, penulisnya adalah seorang ekonom internasional. Maka meskipun nggak update, ini sering terjadi ya. Misalnya Gramedia atau beberapa penerbit yang saya tahu gitu ya, itu menerima tulisan-tulisan yang hasil terjemahan, yang sebenarnya yang diterjemahkan itu adalah buku yang sudah cukup lama, tahun 90, tahun 80 gitu, berbahasa asing, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan. Yang penting judulnya menarik, diterjemahkan dari buku ekonom internasional dan kemudian diterjemahkan dan disebarluaskan di kampus-kampus yang memang mahasiswanya banyak dan butuh banyak buku, sehingga akan memunculkan profit bagi penerbit. Makanya akan diterbitkan, itu buku. Jadi quality dari kebaharuan informasi di dalam buku itu masih diragukan, masih bisa diragukan. Sedangkan di dalam jurnal ilmiah, meskipun jurnal ilmiah itu banyak juga yang asal terbit, tetapi kan ada kuartilnya. Jurnal itu sudah diklasifikasikan dalam bentuk kuartil-kuartil, dalam bentuk level, dalam bentuk kategori. Misalnya di Indonesia punya kategorisasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jurnal-jurnal di Indonesia dan jurnal-jurnal yang terafiliasi dengan penerbit di Indonesia itu dipetakan mulai dari Sinta 1 sampai 6. Nah, kalau misalnya sudah dia masuk Sinta 1 sampai 3 saja, itu bisa kita percaya bahwa tulisannya update, penelitiannya baru, gitu. Setidaknya dilakukan 1-2 tahun ke belakang. Kita baca jurnal yang sekarang berarti dia adalah pemikiran sekarang, bukan pemikiran yang terdahulu, gitu ya. Itu jurnal ditulis berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengkajian ilmu yang baru, bukan yang lama. Maka karena itulah kemudian jurnal bisa kita ambil sebagai rujukan utama. Yang saya tahu misalnya di jurusan psikologi itu sampai 60-70% rujukan di dalam artikel ilmiah dan skripsinya harus artikel, gitu. Bahkan artikel yang dari terbitan luar negeri atau dari penerbit-penerbit yang bereputasi secara internasional, misalnya terindeks Scopus atau Web of Science. Scopus 1 sampai sekian atau Web of Science. Kalau sudah terindeks 2 pengindeks internasional itu, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa isinya juga berkualitas, gitu ya. Maka itu adalah rujukan utama. Buku baru rujukan kedua. Itu teman-teman. Itu harus kita melekkan sekarang. Ini eranya sudah era apa ya? Era publikasi jurnal, bukan publikasi buku, gitu. Berikutnya, state of the art atas pemikiran dan penelitian, bahwa jurnal-jurnal yang kita baca melalui karya ilmiah yang kita baca melalui penerbitan ilmiah akan bisa menjadi rujukan dari state of the art atau dasar penelitian dan pemikiran kita. Ketika kita meneliti dan berpikir, kemudian kita sampaikan kepada sebuah artikel ilmiah, ini nanti harus dilakukan ya oleh teman-teman, harus ada namanya gap atau
perbedaan. Gap atau perbedaan dengan apa? Dengan penelitian dan pemikiran yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa membuat penelitian kita berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Ya, otomatis kita pakai rujukan-rujukan artikel ilmiah. Kita lihat di artikel ilmiah itu mana yang berbeda dengan kita. Kita menambahkan sesuatu yang bagaimana? Apa kebaruan pemikiran atau penelitian kita? Itu kita mau tidak mau harus mencari artikel-artikel ilmiah yang pembahasannya sama dengan apa yang sedang kita kerjakan. Berikutnya, sarjana sudah punya terbitan ilmiah, bolehkah? Haruskah? Nah, ini sering menjadi polemik ketika saya menyampaikan pendapat bahwa Anda sebagai seorang peneliti, sebagai seorang akademisi, seorang calon sarjana itu wajib punya terbitan ilmiah. Bahkan skripsi Anda itu harusnya diterbitkan tidak hanya dalam bentuk skripsi yang disampaikan atau disimpan di perpustakaan kampus ya, melainkan juga harusnya itu diterbitkan secara nasional bahkan internasional. Diterbitkan dengan nama Anda nomor pertama, jangan mau nama dosen, karena itu hasil penelitian Anda, kecuali dosen Anda yang mengerjakan, baru dosen Anda nomor 1. Dosen Anda hanya membantu, hanya memberikan advice, maka karena penelitian itu adalah penelitian Anda, maka nama Anda selayaknya nomor 1 ketika skripsi Anda diterbitkan. Gitu ya. Maka boleh atau tidak boleh? Ya, sangat boleh. Dan saya pikir bukan harus tapi wajib. Ini adalah kewajiban bagi kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi untuk menerbitkan karya-karya kita, pemikiran kita, gitu ya. Oke. Kenapa kok kita harus menerbitkan tulisan kita, pemikiran kita? Ya agar terlihat proses belajarnya. Agar kita terlihat bagaimana kita itu belajar, bagaimana pemikiran kita berkembang, bagaimana kita menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen melalui perkuliahan. Ya kita sampaikan dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk presentasi ketika tulisan kita dipresentasikan atau disampaikan di dalam sebuah proceeding baik nasional maupun internasional. Teman-teman harus tahu ada dua tempat di mana kita bisa menerbitkan karya ilmiah. Yang pertama dalam bentuk proceeding atau seminar. Jadi proceeding itu adalah karya yang diterbitkan setelah adanya sebuah seminar. Jadi ada sebuah seminar, ada pembicara utama, kemudian kita sebagai pembicara partisipan. Jadi pembicara utama, pembicara tamu, dia akan punya artikel di situ diterbitkan di bagian pertama. Di bagian berikutnya adalah artikel-artikel partisipan yang juga dipresentasikan dalam bentuk kelas-kelas paralel atau seminar paralel. Yang kedua, jurnal artikel ilmiah. Jadi jurnal-jurnal itu tadi ada dua ya. Nah, teman-teman harus rajin-rajin menerbitkan di dua tempat itu. Kenapa? Karena biar terlihat proses belajar teman-teman. Bagaimana teman-teman mengembangkan ilmu yang dimiliki oleh teman-teman. Kalau tidak disampaikan, kalau tidak ditulis, maka itu akan menguap begitu saja. Ilmu yang Anda dapatkan di semester ini tidak disampaikan dalam bentuk tulisan atau presentasi, maka jangankan semester berikutnya, akhir semester Anda sudah akan lupa apa yang sudah dipelajari. Begitu ya. Berikutnya, terukur perkembangannya. Kalau tadi pernyataan saya adalah terlihat proses pembelajarannya, terlihat proses teman-teman belajar, maka yang berikutnya adalah terukur perkembangannya. Jadi teman-teman nggak bisa tiba-tiba mengklaim, oh saya sudah pinter, saya sudah bisa A, bisa B, saya tahu teori A, saya tahu teori B. Tetapi orang lain tidak tahu ketika teman-teman tidak presentasi atau tidak menulis sesuatu. Jadi tidak bisa diukur perkembangannya. Apa dasarnya Anda mengatakan bahwa Anda sudah menjadi orang yang pintar kalau Anda tidak punya tulisan apapun? Itu ya. Lupa saya nanti S2, saya nanti S3. S3 kan tulisannya sombong. Gitu ya. Loh saya bisa menyampaikan di kelas gak ono rekamane. Gitu ya. Tidak terukur dengan jelas.
Berikutnya, tidak terjebak dalam diskusi omong kosong. Ini yang paling penting. Bahwa ketika teman-teman punya pemikiran, punya konsep, punya teori, punya penelitian-penelitian, penemuan-penemuan tertentu, gitu ya. Jangan disampaikan di dalam forum omong kosong. Ngapain kamu menyampaikan analisismu tentang perekonomian dunia di warung kopi? Tidak penting. Diskusi di dalam organisasi ya untuk mengasah cuap-cuap lah ya, untuk mengasah keberanian dalam berbicara boleh lah ya. Tetapi omong kosong jadinya. Setelah keluar dari diskusi, keluar dari warung kopi, pikiran itu hanya tersimpan di dalam otak kita. Tidak sampai jadi apa-apa. Tulislah dalam bentuk terbitan ilmiah, terbitkan biar semua orang tahu apa yang Anda pikirkan. Gitu ya. Jadi Anda percuma diskusi banyak, ngomong 1 jam, 2 jam di dalam sebuah forum omong kosong, tetapi hanya beberapa orang yang mendengarkan, sisanya nggak paham apa yang Anda sampaikan. Karena apa? Karena orang itu hanya mampu mendengar sekitar 5 menit. Jadi setelah 5 menit dia akan blank. Makanya kenapa kok saya merekam itu dikarenakan saya yakin ketika kita ketemu di Zoom, diskusi di Zoom, ya sebagian dari Anda akan tertidur atau pikirannya akan melambiar kemana-mana. Kalau video kan Anda bisa putar berkali-kali gitu. Berikutnya, tidak mudah ditipu atau dicuri ide-idenya. Nah, ini paling penting juga. Mahasiswa ini sering mendapatkan perlakuan penculian gitu ya. Mahasiswa itu pinter. Anda itu jangan berpikir bahwa aduh saya hanya kuliah di Uniwara, hanya sebatas kampus swasta di daerah. Jangan berpikir seperti itu. Bisa jadi teman-teman kita yang ada di negeri, yang ada di kampus-kampus yang katanya hebat itu tadi tidak lebih pintar daripada Anda. Bagaimana cara membuktikannya? Tulis dalam bentuk terbitan artikel-artikel ilmiah dan proceeding. Tulis ide Anda apa, sampaikan di situ. Dan juga ketika Anda punya ide, punya penelitian, tidak diterbitkan, disampaikan kepada orang lain, ujung-ujungnya ide Anda dicuri, gitu ya. Atau misalnya kamu tak pakai idemu ya, tapi kamu jadi penulis nomor sekian, aku nomor sekian, aku nomor pertama ya, gitu. Anda dengan mudah akan dibohongi. Padahal menerbitkan karya ilmiah itu gampang banget kalau Anda sudah terbiasa. Jadi bagaimana caranya terbiasa? Ya nyoba aja dulu. Terbitkan, gagal, ulangi, revisi, terbitkan, gagal, ulangi, revisi. Akhirnya jadi rutinitas. Itu sudah saya terapkan sendiri. Kalau nggak percaya silakan lihat Google Scholar saya, terbitan-terbitan saya kira udah cukup banyak. Dan saya akan terus menerbitkan. Gitu. Berikutnya, persiapan diri ke jenjang pendidikan berikutnya. Hai teman-temanku yang S1 pendidikan ekonomi, Anda bukan orang yang disiapkan untuk kemudian setelah S1 lulus kemudian ya sudah gak sekolah lagi. Tidak seperti itu. Anda diharapkan untuk ke jenjang berikutnya, ke S2, ke S3, mengambil pendidikan profesi dan lain sebagainya. Anda adalah orang-orang yang akan berkarir secara akademik. Maka dari itu persiapkanlah diri Anda dengan baik mulai dari sekarang. Jangan menunggu S2 untuk membuat artikel ilmiah. S1 sudah pinter, S2 tinggal lancarnya saja. Jangan sampai kaget-kagetan ketika diminta oleh dosen di S2 untuk membuat artikel ilmiah dan menerbitkan. Itu mahasiswa katrok, mahasiswa deso kalau saya bilang, nggak tahu terbitan ilmiah. Harusnya ketika dia S2 itu sudah paham banget, nggak perlu dikasih tahu lagi. Karena setelah dia lulus sudah banyak artikel ilmiahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Berikutnya yang terakhir adalah sudah menjadi kewajiban sebagai seorang akademisi untuk share and care. Apa yang di-share? Pemikirannya, ilmunya, apa yang Anda dapat di sekolah, apa yang Anda dapat di kelas hari ini, apa yang Anda dapat hari ini ketika kuliah, ayo di-share. Pemikiran-pemikiran Anda, ayo di-share. Pemikiran Anda akan sangat bermakna bagi orang lain. Akan membantu orang lain untuk bisa belajar dengan baik. Dan care,
Care dengan apa? Penelitian Anda. Ketika Anda mencoba untuk memecahkan sebuah permasalahan di dalam penelitian, itu namanya care. Atau sebuah rasa peduli dari seorang akademisi terhadap lingkungan masyarakatnya. Jadi ketika Anda misalnya, Pak, rumah saya di pesisir, Pak, di Lekok. Saya mahasiswa dari Lekok, Pak. Di Lekok pada masa pandemi ini ada problem seperti ini, Pak, secara ekonomi. Kemudian ibu-ibu mencoba untuk ikut kerja dengan berjualan A, berjualan B. Nah, ini bisa dianalisis. Ya kan? Praktik baik dari ibu-ibu istri nelayan di Lekok dianalisis, kemudian dirumuskan bagaimana ibu-ibu di Lekok terhindar dari himpitan ekonomi dalam masa pandemi dengan cara ikut berdagang. Pilihan dagangannya seperti ini, yang dijual seperti ini, yang dilakukan seperti ini, gitu ya. Misalnya dia mengembangkan tidak hanya jualan ikan, tapi ikannya ini tadi diasap atau digoreng atau dibuat masakan tertentu, dijual di kota dengan harga yang lebih mahal, begitu ya. Nah, praktik baik ini Anda analisis, Anda sampaikan di dalam sebuah karya ilmiah agar bisa dibaca oleh orang banyak di seluruh dunia, sehingga ketika ada orang membaca kemudian dia berhadapan dengan kondisi masyarakat yang sama dengan yang Anda teliti, akan dia bisa diseminasikan, akan dia praktekkan kepada masyarakat tersebut. Ini care-nya seorang akademisi, gitu ya. Maka sifat dari terbitan ilmiah oleh seorang akademisi sarjana adalah wajib. Oke, kapan sarjana mulai menulis dan menerbitkan karya ilmiah? Jawabannya adalah sekarang. Minggu depan, setidaknya minggu depan ini kita akan coba untuk mulai masuk pada penulisan artikel ilmiah. Teman-teman sudah harus mempersiapkan diri untuk menulis artikel ilmiah, sehingga di akhir semester perkuliahan ini teman-teman sudah punya satu karya ilmiah yang siap terbit atau sudah diterbitkan. Tidak boleh menunggu, langsung ambil tindakan. Tidak perlu diberi perintah terlebih dahulu, langsung aja ambil inisiatif untuk belajar mandiri. Bagaimana Pak cara menerbitkan? Bagaimana Pak cara untuk mengakses jurnal atau e-jurnal yang ada di internet? Bagaimana menerbitkan artikel ilmiah? Bagaimana membuat artikel yang sesuai dengan template-nya? Bagaimana proses penerbitannya? Bagaimana pembayarannya? Bisa teman-teman pelajari di internet. Tinggal googling. Di YouTube juga banyak tutorialnya. Ambil inisiatif belajar mandiri. Tidak harus dibimbing, tetapi perlu bertanya jika ragu. Ketika teman-teman sudah tahu di internet seperti ini penjelasannya, tapi kok kurang paham, tanya ke Pak Tristan, tanya ke dosen-dosennya. Pastikan bahwa semester ini sudah punya terbitan. Tidak perlu juga menunggu adanya skripsi, gitu ya. Jadi, Pak, saya nanti menerbitkan setelah skripsi saya jadi. Enggak perlu. Ilmu berkembang sejak dini. Setiap proses perkembangan Anda sampaikan dalam bentuk artikel ilmiah. Dan juga ketika kita menulis artikel ilmiah tidak harus sudah sarjana. Ini sering jadi penipuannya. Kalian itu kok jadi korban penipuan, orang nggak tahu itu sering ditipu, hati-hati gitu ya. Jadi ketika ada orang ngomong, loh untuk menerbitkan itu harus dosen. Nanti kalau nggak dosen, kalau hanya mahasiswa nggak akan diterbitkan. Katanya siapa? Sudah banyak buktinya mahasiswa punya artikel ilmiah dan nomor 1 tulis. Jadi penulis pertama. Kenapa? Karena titel itu tidak dicantumkan gitu. Di dalam artikel ilmiah titel tidak dicantumkan. Setiap orang yang punya ilmu dapat membuat kajian dengan baik dan layak untuk diterbitkan, maka layak untuk menulis di jurnal. Semua orang nggak sekolah boleh Pak, boleh asalkan dia pinter, asalkan dia bisa berpikir ilmiah, dia mau menerbitkan karya ilmiah, monggo-monggo saja, nggak ada masalah. Karena titel tidak dicantumkan di dalam penerbitan karya ilmiah. Apa saja yang bisa ditulis dan diterbitkan oleh seorang sarjana? Yang pertama buku, ya. Yang kedua jurnal
Atau dibalik ya, karena tadi saya menganggap bahwa jurnal lebih penting, saya sebutkan aja, kita balik gitu ya. Artikel jurnal ini nomor 1. Nah, artikel jurnal, yang kedua buku, yang ketiga opini atau tulisan populer di koran atau di majalah, yang terakhir adalah esai bebas. Anda bisa punya blog sendiri atau ambil blog yang tersedia secara umum ya. Jadi citizen blog itu kan banyak ya, seperti Kompasiana dan lain sebagainya, itu kan citizen blog ya. Itu Anda bisa nulis di situ, esai-esai di situ, kalau diterima bisa diterbitkan. Jadi itu yang bisa Anda tulis. Jadi apa yang Anda pikirkan segera tulis sekarang. Gitu ya. Oke. Kenapa kok Anda harus segera menulis? Dikarenakan itu tadi ya, ini sebagai refleksi akhir. Yang pertama untuk mengasah pengetahuan Anda biar terus berkembang, terus update gitu ya, terus haus akan ilmu. Jadi kalau Anda sudah mikir, nulis, ilmu Anda sudah disampaikan dalam bentuk tulisan, maka Anda akan haus untuk mencari tulisan atau bahan-bahan tulisan yang lain, sehingga akan terus belajar. Berikutnya menambah kepercayaan diri Anda sebagai seorang akademisi. Anda percaya diri, pede, aku mahasiswa, bukan sekedar orang yang suka demo, tetapi mahasiswa yang benar-benar berpikir gitu ya. Kemudian menjadi bentuk pengejawantahan ilmu dalam konteks yang tepat gitu ya. Bukan pengejawantahan ilmu untuk nipu orang, bukan pengejawantahan ilmu untuk mendapatkan posisi atau jabatan. Jadi ilmunya dipakai untuk biar dapat jabatan, biar bisa jadi ketua BEM, diskusi, debat hanya untuk menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok. Berarti kan itu politik dari dini ya. Sejak dini Anda sudah kakean politik. Enggak seperti itu gitu ya. Dalam konteks yang tepat kita terbitkan untuk dibaca orang banyak. Berikutnya tidak omong kosong di jalanan atau di dalam forum diskusi liar gitu ya. Kemudian tidak menunjukkan untuk menunjukkan eksistensi. Untuk menunjukkan eksistensi sebagai seorang akademisi gitu. Anda akademisi, mana buktinya? Mana tulisan Anda, mana ilmu Anda? Nah, berikutnya untuk memantaskan diri gitu ya. Memantaskan diri sebagai seorang akademisi gitu. Anda pantas sebagai akademisi. Dan yang terakhir untuk memantapkan diri ke jenjang berikutnya, sehingga Anda mantap untuk bisa masuk ke jenjang yang berikutnya di S1 misalnya. S2 misalnya. Anda mantap. Kenapa? Karena Anda sudah punya banyak bekal ilmu pengetahuan. Gitu teman-teman, informasi yang bisa saya berikan untuk menambahkan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.